Selamat siang, Bu. Perkenalkan nama saya Natasha Maruto Manulang dengan NIM 31S24011. Di sini saya akan menjelaskan presentasi dengan judul Heat Conduction with a Viscous Heat Source. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas tentang perpindahan panas, konduksi yang disertai dengan sumber panas akibat gesekan viskos atau yang disebut sebagai viscous heat source. Fenomena ini terjadi ketika ada fluida di antara dua silinder, di mana salah satu silinder berputar. Perputaran ini menghasilkan gesekan dengan fluida, sehingga energi mekanik berubah menjadi energi panas. Untuk fenomena yang terjadi di sistem ini terdapat dua silinder konsentris. Silinder luar berputar dengan kecepatan sudut tertentu, yaitu R dikali W, sedangkan silinder dalam keadaan diam. Akibat perputaran silinder luar, fluida di antara kedua silinder mengalami gesekan. Gesekan ini menyebabkan energi mekanik terdegradasi menjadi energi panas. Panas tersebut kemudian berpindah secara konduksi dari bagian luar menuju ke dalam fluida. Suhu pada permukaan silinder luar dijaga sebesar Tb, dan suhu pada permukaan silinder dijaga dalam sebesar T0. Karena sistem berbentuk silinder, maka suhu menjadi fungsi terhadap jari-jari atau T sama dengan T dikali R. Untuk asumsi yang digunakan, yang pertama itu silinder luar itu berputar. Kedua, silinder dalam keadaan diam. Yang ketiga, B itu adalah ruang tempat fluida mengalir atau ruang antar silinder. Yang keempat, panas dihasilkan dari silinder luar yang berputar sehingga menimbulkan gesekan terhadap fluida yang menyebabkan panas berupa energi mekanik muncul dan didegradasi menjadi energi panas. Kemudian ada terjadi perpindahan panas dari luar menuju ke dalam fluida. Kemudian permukaan silinder bagian dalam dan luar dipertahankan pada T sama dengan T0 dan T sama dengan Tb, di mana T menjadi fungsi terhadap R itu sendiri. Kemudian konduktivitas termal konstan, kemudian panas yang dihasilkan disebabkan oleh disipasi viskos dan disebut sebagai sumber panas volume. Ini ditunjukkan sebagai SV. Kemudian pada kondisi ini keadaannya adalah steady state. Kemudian lakukan silinder diabaikan dan fluida Newtonian yang tidak dapat dimanfaatkan di antara silinder. Kemudian di sini ada elemen volume dan profil distribusinya. Kita mulai dari sistem dua plat sejajar ini. Atau pada gambar yang pertama ini kita bisa lihat elemen volume diferensial berbentuk silinder kecil dengan ketebalan dari jarak R dari pusat. Karena sistem berbentuk silinder, kita menggunakan koordinat silindris. Temperatur berubah terhadap arah radial saja, sehingga distribusi suhu hanya bergantung pada arah R. Temperatur berubah terhadap radial saja, artinya tidak ada perubahan suhu terhadap arah sudut manapun arah aksialnya. Kalau kita bayangkan, kita sedang melihat potongan tipis fluida berbentuk cincin kecil dengan tebal dr. Kemudian di sini ada sistem dua plat sejajar. Plat bawah diam, plat atas bergerak dengan kecepatan V. Karena adanya kondisi no slip, kecepatan fluida di plat bawah ini adalah 0, dan kecepatan fluida di plat atas sama dengan V. Akhirnya terbentuk profil kecepatan yang berubah terhadap posisi X. Ini secara matematis ini ditunjukkan V sama dengan V dikali X. Artinya kecepatan adalah fungsi posisi. Kemudian ada distribusi tegangan geser. Di sini, karena ada perbedaan kecepatan antara lapisan fluida, maka terjadi gaya geser antar lapisan. Sesuai hukum Newton untuk fluida, tau sama dengan mu dv per dx.
Artinya tegangan geser muncul akibat gradien kecepatan. Jadi, kalau gradien konstan itu menunjukkan tegangannya konstan. Dan kalau gradien berubah, tegangannya juga berubah. Kemudian ada juga elemen kontrol volume delta X, yang dimana bisa kita lihat sebuah elemen kecil fluida dengan panjang delta X. Dan ada gaya geser masuk yaitu tau kali X. Dan ada gaya geser keluar di sisi lain yaitu tau dikali X ditambah delta X. Ini. Kemudian kita masuk kepada cell energy balance. Yang dimana untuk steady state ini digunakan persamaan yang menjadi kita menerapkan neraca energi pada elemen volume berbentuk shell silinder. Karena sistemnya steady state, maka ini persamaannya kita sederhanakan menjadi energi masuk dikurang energi keluar plus energi yang dihasilkan sama dengan 0. Di sini fluida tidak mengalir melainkan bergerak karena adanya rotasi dari silinder luar, maka fluks energi konvektif dapat diabaikan. Maka kita dapat persamaan energi masuk dikurang energi luar ditambah energi yang dihasilkan sama dengan 0. Energi masuk dan keluar itu terjadi karena adanya konduksi radial, sedangkan energi yang dihasilkan berasal dari disipasi viskos yaitu SV. Nanti dari neraca ini akan diperoleh persamaan diferensial konduksi panas dalam koordinat silindris dengan sumber panas. Persamaan inilah yang kemudian diselesaikan untuk mendapatkan distribusi temperatur. Maka kita lihat di sini, kita masukkan rate of energy in sama out, kemudian dibagikan dengan WL delta X untuk menyederhanakan, sehingga kita dapat nanti min X ditambah delta X kurang X per delta X sama dengan 0. Kemudian kita limitkan sehingga dapat dEx per dx sama dengan 0. Kemudian kita integralkan lagi sehingga dapat persamaan pertama. Kemudian ada persamaan energi flux vektor E sama dengan 1/2 PV kuadrat ditambah PH dikali P ditambah TR ditambah Q. Ini merupakan persamaan yang kedua. Kemudian kita masukkan lagi persamaan Fourier's law karena Q sama dengan min K dt per dx. Dan ini adalah persamaan yang ketiga. Convective energy flux vector along x direction itu rho 1/2 dikali PV kuadrat ditambah PH dikali V. Karena tidak ada perubahan kecepatan ke arah X, maka Vx-nya ini adalah sama dengan 0. Sehingga nanti kita dapatkan persamaan 4, A sama dengan min K dt per dx. Ini merupakan molecular heat flux vector along X direction. Kemudian, molecular work flux vector along x direction, TV sama dengan tau XX Px ditambah tau XY Vy ditambah tau XZ Vz. Tidak ada perubahan kecepatan ke arah X dan Y, maka Vx sama dengan Vy sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan persamaan yang kelima, TV sama dengan TXZ VZ. Di mana tau XZ itu sama dengan min dVZ per dx. Merupakan persamaan yang keenam. Kemudian kita dapatkan persamaan yang ketujuh, tau V sama dengan min
mu dVz per dx dikali Vz. Kita substitusikan persamaan yang didapat ke persamaan yang kedua. Sehingga dapat nanti persamaan yang ke-8 C1 sama dengan min mu dVz per dx Vz min k dt per dx. Kemudian distribusi kecepatannya sama dengan Vz sama dengan Vb dikali X per B. Yang dimana dapat juga dinyatakan Vb sama dengan simbolin dengan dikali R. Sehingga kita dapatkan lagi min kdt per dx dikurang mu Vz dVz per dx sama dengan C1. Di sini kita sederhanakan sehingga dapat min k dt per dx kurang mu x dikali Vb per B kuadrat sama dengan C1. Di sini mu x itu dikali Vb per B kuadrat itu merupakan laju produksi panas viskos persatuan volumenya. Kemudian kita sederhanakan lagi sehingga kita dapat dt sama dengan min mu per k dikali Vb per B kuadrat dikali x dikurang C1 per k dx. Maka nanti kita dapatkan persamaan 9 atau sama dengan min mu k per Vb per B kuadrat 1/2 dikali x kuadrat kurang C1 per k dikali x ditambah C2. Kita masukkan boundary condition yang pertama, yaitu x sama dengan 0, t sama dengan T0, dan boundary condition yang kedua, x sama dengan b, t sama dengan tb. Maka dari boundary condition yang pertama kita bisa dapatkan TO sama dengan C2, dan boundary condition yang kedua kita bisa dapatkan C1 sama dengan K per B dikali T0 dikurang TB dikali K per B dikali mu per K dikali Vb kuadrat per 2. Kemudian tadi kita dapatkan dari boundary condition itu persamaan 10, dan sekarang kita dapatkan persamaan yang ke-11 dan 12 dari boundary condition yang kedua. Kemudian kita substitusi persamaan 12 dan 10 ke persamaan 9, sehingga dapat hasilnya T0 nanti T dikurang T0 itu sama dengan ini, dan kita bagikan dengan TB per T0 supaya kita dapat menyederhanakannya. Maka kita lanjutkan dengan, karena dibagi TB dengan T0 kita dapatkan persamaan seperti ini. Kemudian apabila ada yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan seperti K dengan K ini, K dengan K, TB kurang T0 dan TB kurang T0 itu bisa habis. Maka kita bisa dapatkan persamaan akhir itu T dikurang T0 per TB dikurang T0 sama dengan setengah BR dikali X per B dikali 1 dikurang X per B ditambah X per B. Ini merupakan hasil akhir dari penurunan persamaannya. Jadi kesimpulannya, pada sistem 2 silinder dengan fluida diantaranya, perputaran silinder luar menghasilkan panas akibat gesekan viskos. Panas ini bertindak sebagai sumber panas volumetrik di dalam fluida. Dengan menerapkan neraca energi pada elemen volume diferensial, kita dapat memperoleh distribusi temperatur sebagai fungsi jari-jari. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.